Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Tasdid yang berbahagia, salam jumpa kembali bersama kami. Kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan diamalkan serta seringkali diabaikan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang haflah maulid dan juga tentu perayaan-perayaan lain di luar perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Mari kita sapa dulu guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, selalu sehat. Insyaallah. Kalau hidup ini kan yang penting sehat dulu. Benar. Dengan sehat kita bisa banyak beraktivitas. Betul bah. Nah, kita hari ini kita akan membahas berbincang-bincang tentang haflah maulid dan juga perayaan-perayaan lain yang di Indonesia ini sering kali dilakukan. Kadang orang-orang mengeneralisir ya. Perayaan-perayaan itu boleh atau tidak. Ada yang bilang perayaan apapun ya tidak boleh kecuali perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, untuk itu mungkin perlu kita dudukan persoalannya sehingga mengetahui perayaan mana yang dibolehkan dan perayaan mana yang nggak boleh gitu. Berbicara tentang haflah maulid dulu nih. Pengertian maulid sendiri itu apa tuh, Ustaz? Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulid kalau kita pakai bahasa Betawi ya, Jakarta, kalau dulu kita bilang muludan, ada yang bilang maulid, ada yang bilang maulud gitu. Nah, kemudian orang kampung bilang muludan ya. Kalau maulid itu dilihat dari isim makannya, isim zamannya, yaitu waktu ya, waktu kelahiran. Kemudian kalau maulud itu dilihat dari isim maf'ulnya, artinya orang yang dilahirkan. Jadi kalau bicara tentang maulid berarti waktu mengenang lahirnya seseorang ya. Dalam hal ini tentu mustalahnya itu tentu ke maulid Nabi SAW, karena kita tidak mengistilahkan maulid kecuali kepada Rasulullah, walaupun maulid bisa kepada kita juga. Kemudian kalau maulud gitu dilihatnya berarti memperingati lahirnya Rasulullah, sebagai umumnya orang mengatakan rahmatan lil alamin. Jadi sosoknya yang diangkat dalam tema itu. Jadi kalau maulid waktunya yang diangkat. Jadi sama aja sebetulnya, poinnya sama-sama mengenang ya. Ada yang mengatakan merayakan, ada yang mengatakan mengenang ya. Sebetulnya sama saja, cuma ada perbedaan mubalaghah. Kalau merayakan berarti terkesan gembira, dan itu bisa dilakukan oleh kelompok anak-anak gitu kan. Yeah. Ya. Mereka bikin panggung gembira, mengadakan lomba-lomba untuk mengenang perjuangan Rasulullah, misalkan lomba memanah kan bisa. Begitu. Kemudian lomba apa saja yang bersifat lomba pacuan kuda anak-anak dan lain sebagainya, atau fashion show muslim gitu, baju-baju bagus ala muslimah, atau lomba make up ala muslimah misalkan. Itu banyak. Tapi kalau mengenang itu biasanya lebih dewasa. Ada penyampaian tabligh yang di situ, ada nasihat dan lain sebagainya. Itu aja sebetulnya. Masalah perayaan-perayaan di Indonesia itu kan cukup banyak ya, bervariasi. Ada selain peringatan-peringatan keagamaan seperti Maulid, Isra Mi'raj, kemudian juga perayaan seperti halnya resepsi-resepsi pernikahan, khitanan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi agama, perayaan semacam ini bentuk aktivitas yang seperti apa sih? Yang apa yang dibolehkan? Ya, artinya
mungkin ada perayaan yang menurut agama sih boleh-boleh saja gitu. Tapi ada juga yang harus dibatasi, yang seperti ini tidak boleh gitu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat umum di Indonesia, wabil khusus kita bicara soal muslim ya, soal Islam, kita sudah familiar dengan semua perayaan yang ada di Indonesia. Baik itu tanggal-tanggal merah yang berkaitan dengan tanggal-tanggal merah, bulan-bulan nasional, perayaan-perayaan nasional gitu kan, kenegaraan dan lain sebagainya. Sejauh yang kita sudah lewati selama ini, hukumnya semuanya mubah, boleh, tergantung nanti pendalaman daripada perayaan itu ya. Bahkan perayaan dalam hal agama sekalipun, jika didalami kembali, kita telaah kembali, maka juga banyak terjadi nanti sifatnya penyimpangan-penyimpangan dalam hal perayaan keagamaan ya. Jangankan yang sifatnya perayaan bersifat nasional, bersifat dalam arti konteksnya kebangsaan gitu ya, itu kita sudah paham lah, kita sudah pahami bahwa itu mubah gitu. Tapi yang kita tekankan di sini, bagaimana seorang muslim ketika merayakan keagamaan, mereka itu tetap menjaga syariat supaya tidak melampaui batas, tidak merubah apa yang menjadi garis para ulama kita, dan tidak merusak dengan bentuk-bentuk keyahudian begitu. Itu yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ta'lamuna bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan duniamu. Itu kan juga perayaan-perayaan itu bentuknya sifatnya dunia. Ya, walaupun itu ininya agama, warnanya agama, tapi artinya itu bentuknya dunia. Artinya di sisi itu ada bicarakan perangkatnya semua dunia. Kita nggak bisa lepas dari dunia. Kata Nabi, antum ta'lamuna bi umuri dunyakum. Di sinilah kita perlu ada orang yang dikatakan oleh Allah warasikhuna fil ilm, orang yang ilmunya rasikh. Rasikh itu bahasa Arab. Kita kan ngomong kalau bersih itu rasik. Ini orang resik banget nih, gitu kan, nyuci piring bersih banget, wangi banget. Ini rumahnya wangi bener kan. Orangnya resik. Resik itu bahasa Arab, rasikh, bersih. Orang kita di sini butuh tokoh-tokoh yang resik, rasikh di dalam ilmu. Orang yang pasrah kepada Allah terhadap ketentuan Allah. Orang yang pasrah kepada Allah, orang yang ilmunya resik, bersih. Kata Allah, warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min indi Rabbina. Apa yang digariskan oleh Allah berupa syariat, berupa sunnah Rasulullah, semuanya dari Tuhan, itu harus diikutin. Jadi tetap ada batasan-batasan tertentu nanti yang akan kita bahas ke depan. Perlu ada tokoh yang bisa menjadi stabilizer dalam perayaan. Bahkan perayaan kenegaraan juga sama, pasti ada ulama kan. Dan alhamdulillah kita bangsa Indonesia masih dalam arti memenangkan Islam, termasuk ketika upacara bendera merah putih 17 Agustus, tetap kita ada istilahnya doa Islam yang diangkat. Nah, alhamdulillah keberkahan negara kita di situ. Nah, tinggal nanti ya warna-warnanya itu yang kita apa konteksnya apa nih gitu. Itu aja penting. Nah, dalam perayaan Maulid misalnya seringkali kan yang diisi oleh sholawatan ya, karena memang tujuan dari Maulid memperingati kelahiran Nabi, tentu salah satu ekspresinya dengan cara membaca sholawat. Ketika kita membaca sholawat pada umumnya kan supaya terasa lebih enak didengarnya atau bisa dinikmatin, itu pakai musik tuh. Ada musiknya ya, sampai pada musik-musik yang kadang-kadang kita merasa ini boleh atau enggak. Misalnya musik dangdut atau dibikin koplo itu, kayak gitu. Ketika ada kontroversi tentang ini, saya masih ingat baca Quran dengan lagam Jawa. Ya, itu kan terjadi kontroversi para ulama kita. Ada yang mengatakan begini, ini itu dulu kita bahas ya tentang Quran, karena sakral. Ada yang mengatakan begini, apa yang dibawa dari qiraat berupa tarannum yang nada 7 itu, yang syika, nahawan, bayati, soba, itu udah cukup begitu, dan itu sudah ada pengembangannya. Dan itu yang namanya bahasa Arab dibawa oleh orang Arab, nadanya nada Arab, itu cocok. Ini ada kiai Jawa yang ngomong begitu, ulama Jawa dan ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang lain.
itu mengatakan itu udah cukup. Jadi nggak usah lagi tuh, karena intonasi dari lagam Jawa, lagam apa kalau itu bahasanya apa kalau yang itu bonang ya, bonang atau jaipong atau apalah. Lagam Jawa tuh, lagam nada-nada dulu. Cocoknya untuk sholawatan begitu. Yang sifatnya sholawat itu memang bisa saja bernada gembira, bisa saja bernada sedih, bisa saja bernada cinta dan lain sebagainya. Tapi kalau Quran dikhawatirkan ada penekanan-penekanan ayat yang sakral, yang sifatnya itu mubalaghah. Misalkan ada sifatnya syiddah, ya, ada ghadab, perasaan marah begitu kan, ekspresi marah atau ekspresi penekanan. Kalau dalam balaghah nanti ada istilah, ada itnab, ada qasar gitu kan. Ada kalau dalam ilmu balaghah Quran itu ada istilah gini. Ketika Allah bicara agak bertele-tele kalimatnya, ketika Allah berbicara agak ringkas kalimatnya, itu kan ada penekanan intonasi di situ. Karena khawatir merusak, maka nggak usah lah. Kita ulama kita tuh. Ada juga yang mengatakan, nada tarannum dan lain sebagainya itu kan tidak ada juga di zaman Nabi. Itu hanya ekspresi dari para pelantun. Itu juga nada-nada itu juga nada-nada berasal dari kaum-kaum musyrikin dan kafirin juga, karena kan itu nada-nada nenek moyang begitu. Yeah. Kemudian kalau begitu sama aja dong, itu kan lagam musyrik yang tadinya musyrik kemudian dimasukkan untuk memperindah Al-Quran, hukumnya jadi boleh dong gitu. Artinya nggak mesti itu dari Arab kemudian yang dari Indonesia ditolak, kan sama-sama budaya yang dimasukkan ke dalam Islam. Dua-duanya betul, bagus dua-duanya. Makanya berarti konteksnya begini, apabila kita punya rasa terhadap hal tersebut itu tidak cocok, ya kita nggak usah pakai. Yeah. Ya, kalau saya sih lebih cenderung begini, kalau untuk nada Jawa kita menikmati aja dengerin. Tapi kalau untuk saya sendiri baca, saya nggak bisa dan saya nggak mau. Nah, artinya saya nggak bisa dan saya memang nggak mau untuk mendalami lagam Jawa itu, karena memang betul sekali rasa intonasinya itu agak kurang sedikit. Tapi enak. Gitu. Tapi memang saya pernah dengar juga kalau nada yang Jawa itu dilagukan atau dilantunkan sama orang Afrika yang mirip, nadanya mirip memangnya. Memang betul, memang gini. Jadi nada Jawa, mau nada Jawa atau nada luar, bahkan sekarang aja di Masjidil Haram, kalau kita lihat di Haramain Info, situs resmi dari Arab ya, YouTube, saya kan ngikutin ya, subscribe juga. Itu azannya sudah ada lagam Jawa. Sebenarnya bukan lagam Jawa, ini lagam Jawa memang mirip lagam mereka. Lagam mereka memang mirip lagam kita, cuman cengkoknya aja beda. Tapi di Arab memang bener hampir mirip cengkoknya. Saya lupa tuh siapa muazzinnya. Nanti kita cek lagi muazzin. Karena muazzin di sana kan ada yang baru-baru nih ya, yang saya tahu ada Syekh Hashim Segaf. Itu dari kalangan Syarif tuh. Syekh Hashim Segaf itu luar biasa. Kalau di kita Segaf itu para habaib. Di sana jadi muazzin Masjidil Haram. Ada juga cengkok Jawa dan banyak lagi. Saya nggak hafal memang. Saya hafalnya imam-imam. Artinya ketika rasa itu tidak mengena di kita, ya kita nggak usah pakai. Begitu aja. Hukumnya kalau kita pakai jawaban orang yang mengatakan itu adalah budaya, bahwa nada adalah budaya, itu benar. Gitu. Kalau ada yang mengatakan nggak perlu, itu juga benar. Karena bahasanya bukan haram, tapi tidak perlu. Nah, bagaimana konteksnya dengan sholawatan jika dikoplo atau didangdut? Nah, ini yang apa? Terjadi suatu harus ada peninjauan ulang gitu. Kita tinggal tunggu aja jawaban para ulama tua. Bagaimana para ulama tua nanti merasakan salawat itu? Apakah mereka udah pernah dengar atau belum? Ini kan dari ulama-ulama muda yang baru-baru. Artinya para seniman-seniman yang baru-baru. Ya tentu juga ada seniman senior di situ, tapi artinya ini ide baru, sifatnya pendekatan. Dan juga ada ulama nasional yang memang sedang tenar mempromosikan itu, mengangkat itu, musik dangdut koplo. Sebenarnya kalau dari dulu musik-musik seperti itu kita udah sering dengar, seperti gambus, itu mirip dangdut kan. Bahkan lagu gambus juga banyak juga lagu cinta, bahkan penyanyi juga tidak berjilbab, bahkan berpakaian begitu kan, pakaian yang bahkan menampakkan aurat kadang-kadang. Itu di kita dulu kan sudah biasa untuk pernikahan itu kan. Terus juga ada lagi marawis begitu kan. Ada lagi darbuka, nama gendang, itu kan bisa saja dimasukkan lagu-lagu cinta begitu. Cuman pinternya para ulama yang rasikh, yang para habaib, para ulama itu mereka cukup lagu-lagu cinta itu lagu-lagu cinta kepada Nabi, kepada anak-anak Nabi kan begitu kan. Kalaupun lagu cinta, ya lagu cinta kepada istri yang tidak mengandung kalimat-kalimat syur dan luar biasa begitu. Nah,
kalau perasaan di musik koplo itu kan, kalau kita pakai filosofis orang barat ya, musik itu menunjukkan bagaimana jiwa kita. Kalau kita jiwanya cenderung lebih keras, maka musik yang kita dengarkan, kita senang musik keras. Kalau jiwa kita lembut, maka kita akan senang mendengarkan musik-musik yang lembut. Kadang-kadang kita juga punya dua jiwa dalam satu kehidupan ini gitu. Kayak kita nih, kalau kita lagi pengen yang keras, kita bisa aja musik keras ya. Kalau kita pengen yang lembut, bisa aja musik lembut. Tergantung pembawaan daripada penyanyi dan juga tergantung pembawaan daripada musik dan kita yang mendengarkan. Tapi kalau saya pribadi untuk mendengarkan koplo, kayaknya kalau kita dengar salawat di koplo, yang kita gambaran image kita nih, gambaran di pikiran kita, itu masih terkesan musik-musik maksiat, begitu. Jadi hawanya tuh nggak enak, di jantung itu nggak enak. Yeah. Karena memang tadi filosofis barat mengatakan musik itu bagaimana jiwa kita gitu. Yeah. Tapi kita tidak tahu ya apakah ulama-ulama muda itu memang sifatnya pendekatan kepada orang-orang supaya mereka itu suka dan lain sebagainya, seperti bagaimana Sunan Kalijaga supaya orang-orang Hindu itu suka, orang-orang Buddha juga suka pakai musik mereka kan begitu. Tapi kita harus ingat dulu bagaimana Sunan Kalijaga menggunakan musik Jawa, musik asli Hindu Buddha, musik asli Nusantara dimasukkan ke dalam sholawat. Itu karena musik-musik Hindu dan Buddha penuh penghayatan dan nadanya tidak ada nada yang sifatnya mengangkat Syahwat. ya, mengangkat syahwat Atau getaran pengen goyang lah gitu. betul. Nada Jawa hampir tidak ada seperti itu. Kalaupun ada jaipong dan itu jaipong itu kan tidak dipakai untuk musik-musik yang bersifat sholawat. Kalaupun ada, gendangnya gendang santai, dia nggak di geletak geletuk nggak begitu kan. Artinya ya itu masalah rasa ya. Tapi kalau saya pribadi untuk koplo dan dangdut, apalagi begini, ada lagu dangdut yang nyebut-nyebut nama Allah tapi penyanyinya Seronok. buka aurat, seronok, itu kan luar biasa. Kita kan menjadi malu menyebut nama Allah. Kan ada ayatnya, ittaqil wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama. Ada yang baca wal arhami, tergantung qiraatnya. Bertakwalah kepada Allah yang kamu tuh selalu minjem nama Allah. Maksudnya begini, kalau kamu minjem nama Allah ketika bermusik, masa iya kamu nggak takut nyebut nama Allah tapi kamu buka aurat, terus mempertontonkan aurat, terus goyang, terus disawer dan lain sebagainya. Ya kita bicara ala kampung aja ya. Artinya kita mewakili sahabat-sahabat tasydid yang memang senang musik. Jadi kita pakai bahasa yang biasa aja gitu. Dalam hal ini kita tidak mewakili orang-orang alim, tapi teman-teman kita juga pengen tahu bagaimana sih sebenarnya musik itu. Kita harus saring. Makanya di sini perlu didikan agama dari awal. Cintailah Al-Quran itu dulu dari awal. Belajar Quran, belajar fasih Quran, taronum Quran, belajar rasa Quran. Ketika kita membandingkan rasa Quran dengan rasa musik itu, kita akan tahu mana yang harus kita dengerin dan kapan kita dengerinnya. Boleh saja kita dengerin musik, kapan? Boleh saja kita artinya harus kita cinta Al-Quran. Permasalahan orang sekarang tidak cinta dengan Al-Quran, tapi sangat cinta kepada musik. Jadi terjadi perbandingan yang sangat jauh. Begitu. Sehingga Allah selalu mengatakan, kamu tuh menjadikan saya ini tandingan kan gitu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah tuh tandingan gitu. Jadi di situ perlunya ini ya, menanamkan niat yang lurus ya. Niat lurus di samping tentu kita menggunakan rambu-rambu syariat, rambu-rambu adat dan tentu perasaan saja. juga ya. Betul, itu juga ada pengawasan, harus ada pengawasan. Saya yakin betul musik-musik semacam ini tidak akan tembus ke pesantren. Saya yakin betul. Pesantren-pesantren yang alim, yang mereka menjaga daripada rasa para santri supaya tidak brutal, supaya tidak gampang menimbulkan syahwat, juga tidak gampang memunculkan perasaan syur dan lain sebagainya. Saya yakin pesantren-pesantren itu akan nolak musik-musik semacam itu, karena memang tidak cocok. Makanya wajar aja ketika ada anak santri kemudian menutup telinganya ketika dengar musik, karena memang mereka kan harus fokus. Kita banyak kerjaan, banyak tugas untuk mendengarkan Quran, menghafal Quran, menghafal hadis-hadis, membaca kitab kuning. Mana sempat untuk musik-musik semacam itu, logikanya ke situ. Tapi tujuan daripada orang-orang seni itu memang pendekatan kepada itu kembali lagi ke tujuannya. Betul, tujuan mereka. Artinya gini,
Ya memang yang konsumsinya konsumsi orang-orang yang memang harus dideketin gitu. Cuman kan kadang-kadang itu mengganggu juga di jalanan, menjadi alat-alat untuk ngamen dan lain sebagainya dengan sholawat yang semacam itu. Hampir sama dengan musik-musik TikTok dan lain sebagainya, kan ini lucu ya. Akhirnya kita yang tahu itu makna sholawat akhirnya terganggu dengan musik-musik semacam itu. Tapi sekali lagi itu kita tidak ikut pendapat yang itu hukumnya haram mutlak, tidak. Ya, artinya kembali kepada rasa. Kita hanya memberi jalur. Silahkan para sahabat tasydid rasakan sendiri bagaimana indahnya Quran, rasakan sendiri bagaimana musik itu. Kalau saya yakin, kalau kita bagaimana belajar fasohah Quran, baik dari makharijul huruf dan sifat huruf, tarannum Quran, nada-nada yang 7, ditambah lagi nada-nada yang lain, ada kurdi menjadi 8, ada lagi nada yang jadi 10 dan itu. Kemudian dikombinasi ayat 1 nada ini, ayat 2 nada ini, insya Allah akan lebih menikmati Quran. Karena banyak yang harus kita nikmatin di dalam bidang agama. Ya. Tapi kalau kita dalam rangka sosialisasi kepada awam, jangan kita mengatakan itu tidak boleh, karena tergantung tempatnya. Tergantung tempat. Di samping sholawat dengan musik, biasanya dalam perayaan kan ada fashion show, kemudian ada panggung gembira itu. Dilihat dari sisi itu juga gimana hukumnya? Begini, dalam hal itu ya, kita punya ulama yang sangat alim, di satu sisi sangat alim, sangat wara, sangat rasikh, dan di satu sisi juga salah satu imam besar pemakmur Maulid Nabi, yaitu kita punya Syekh Hadratus Syekh Maulana Hashim Asy'ari. Beliau punya kitab berjudul At-Tanbihat Liman Yasna'il Maulid, ya, liman yasna'ul maulid bil munkarat. Peringatan-peringatan, at-tanbihatul wajibat, peringatan-peringatan yang wajib disampaikan, wajib hukumnya. Ya. Liman yasna'ul maulid bil munkarat, bagi orang-orang yang merayakan maulid, merayakan haflah maulid, tapi dengan kemungkaran. Yeah. Nah, seorang imam pemakmur maulid yang masanya sangat banyak, pemakmur maulid, bahkan menghalalkan musik dan lain sebagainya, tapi punya kitab judulnya aneh. At-tanbihatul wajibat liman yasna'ul maulid fil munkarat. Emangnya ada maulid kemungkaran? Yeah. Maulid diisi dengan kemungkaran. Oh, ternyata banyak. Dan itu sudah terjadi pada masa Mbah Hashim Asy'ari, dikatakan di kitab tersebut, saya sudah baca, tahun 1330 Hijriah. Kalau dihitung dengan angka sekarang 1443 itu menjadi 84 tahun. 84 tahun yang lalu, entah Mbah Hashim masih muda, entah Mbah Hashim udah separuh baya, entah Mbah Hashim sudah tua. Yang jelas ketika beliau menghadiri, katanya, tulisan beliau, saya menghadiri satu waktu pada tahun 1330. Ini hebatnya beliau menyatakan seperti itu. Kemudian saya hadir di haflah maulid, dibacakan ayat Quran, dibacakan sirah nabawiyah. Setelah itu ada semacam sandiwara semacam panggung gembira. Kemudian terjadi percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, dan diisi dengan teriak-teriakan, joget-joget, dan musik-musik. Lalu kata Mbah Hashim, kemudian fanahaituhu. Fanahaituhu atau fanahituhum, saya lupa. Fanahaituhum, kemudian aku melarang mereka, aku memberhentikan mereka, kemudian mereka fayasrifuna. Mereka akhirnya bubar. Nah, seorang yang alim seperti Mbah Hashim ketika hadir ke maulid kemudian merasakan ada keanehan, beliau marah dan diberhentikan dan orang bubar karena beliau ulama besar. Artinya ketika terjadi kemungkaran, orang teriak-teriak, campur baur laki-laki dan perempuan, apalagi nanti saling sentuhan, kan begitu. Misalkan begini, ada panggung sandiwara, misalkan cerita tentang istri sahabat Ali dan Fatimah misalkan. Kemudian yang sandiwara ini bukan adik kakak, apalagi misalkan mengadakan panggung sandiwara, misalkan sandiwara Ali dengan istrinya Fatimah Zahra anak Rasulullah. Kemudian yang sandiwara ini dua orang ini, laki dan perempuan, misalkan Fatimah sedang sakit misalkan begitu. Nah, ini bukan mahram dua ini dan bukan adik kakak misalkan, atau bukan saudara, kan kemudian menjadi lucu begitu. Sandiwara, apa bedanya dong nanti sandiwara di panggung dengan sandiwara yang di sinetron? Sama-sama haram kan, walaupun menceritakan tentang kisah Rasulullah. Begitu juga yang pernah ramai lagu-lagu yang terbaru, kekinian, anak-anak kekinian tentang Aisyah istri Rasulullah. Kemudian ada gambar-gambar di situ yang dijelaskan oleh ulama kita.
ulama Jawa juga ada gambar yang nggak bagus gitu. Iya. Artinya wajah wanita dan lain sebagainya. Maksudnya intinya apa gitu cerita itu? Bolehlah kita dalam konteks pendekatan, dalam arti pendekatan, dan kembali ke innamal a'malu bin niat. Tapi kita harus lihat dulu makna innamal a'malu bin niat itu apa. Artinya tidak bisa terjadi ikhtilat antara itu khair dengan syar. Tidak juga terjadi ikhtilat antara rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Nggak bisa juga, dalam arti kita harus lihat apakah penyanyi sholawat itu gambarnya menimbulkan syahwat atau tidak. Karena zaman sekarang sulit sekali itu, masalah yang sangat halus. Iya. Pendekatan kepada anak muda biar selera mereka tertarik tapi tidak menjaga kemurnian agama, nanti jadi rusak. Akhirnya mendidik anak-anak yang lain, ya mendidik anak-anak yang lain untuk seperti itu. Kan bahaya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man 'amila biha bi ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang membuat budaya baru dalam Islam, kemudian budaya tersebut jelek dan ditiru oleh orang-orang, maka yang pembuat budaya tadi mendapat dosa dia sendiri dan dosa orang yang ngikutin. Kalau ternyata diikutin lebih jelek lagi, bagaimana? Ditiru, terinspirasi dengan videonya dia, kemudian ditiru, menjadi lebih jelek lagi tiruannya, kan bahaya. Begini, kita nggak usah dalam arti pendekatan, saya niat supaya anak muda selera. Kamu tetap jaga syariat, karena agama ini milik Allah, Allah yang jagain. Nggak usah kamu ngotot supaya agama Allah ini sukses di pemuda, kamu tuh gimana kita siapa gitu, memaksakan supaya gimana ya caranya supaya anak muda ini suka, saya kemas begini, tapi melanggar aturan syar'i. Kalau toh itu nyasar ke anak muda, alhamdulillah diterima, tapi kan separuh, katakanlah 20% mungkin bisa saja itu mengambil baiknya, tapi 80% tentu mengambil buruknya, karena itu sifat manusia. Adapun orang alim nggak akan mau nonton yang video seperti itu, jadi dakwahnya tidak akan nyebar juga. Hanya nyebar 20% dari komunitas yang ditargetkan itu kita yakin seperti itu. Karena banyak madorotnya dan orang alim nggak akan mau nonton. Tapi kalau dengan misalkan dengan gambar-gambar yang memang tidak melanggar syar'i, tidak membuat pemandangan laki-laki memandang wanita dengan syahwat, gambar penyanyinya tidak usah di expose begitu kan. Itu saya rasa akan lebih aman dan itu sifatnya ibadah, caranya benar, targetnya nyampe dan semua orang suka. Karena yang alim suka, yang tidak alim juga suka. Di Mesir dulu pernah ada yang sangat terkenal kan, tahun berapa saya juga nggak ngerti, nggak ngalamin juga, namanya Ummi Kalsum. Itu ulama-ulama juga suka karena isinya juga sholawat ya, tapi kita tahu Ummi Kalsum juga nggak berjilbab juga. Saya nggak ngerti, itu zaman mereka lah, mereka yang ngalamin bagaimana rasanya mendengarkan Ummi Kalsum. Yang jelas ini untuk kita aja, kita generasi muda, generasi Abah kan juga termasuk sebetulnya pemuda, artinya masih produktif kan begitu. Waduh. Zaman Rasulullah aja, Rasulullah 55 tahun masih naik kuda kan. Iya. Ketika perang Badar, perang Uhud, usianya udah 55 tahun. Iya. Ya, itu masih pemuda, artinya pemuda orang yang masih produktif. Artinya kita juga, apalagi Abah juga sebagai ketua masjid, ketua organisasi, pasti banyak pemuda yang diayomi. Jatuhnya pemuda-pemuda juga, namanya pemimpin para pemuda. Begitu juga kita. Begitu juga saya, pemimpin para remaja. Kalau saya sih bukan pemuda tapi remaja, masih kecil soalnya. Itu penting sekali untuk kita mensaring apa-apa yang melampaui batas kita buang. Karena itu semua kita sudah diatur. Kita punya ulama yang luar biasa, di Jawa banyak, di mana-mana banyak. Kita punya Sidogiri, kita punya apa lagi banyak ya yang santrinya ribuan itu. Ya, Lirboyo, kita punya ya Langitan, kita punya Rembang, kita punya Jombang, kita punya banyak sekali, di Jakarta juga banyak sekali. Mereka para ulama kita alhamdulillah adalah jago-jago usul fikih. Melalui ilmu usul fikih inilah kita nih masih luas untuk berekspresi dalam agama. Berkata Sayyid Jindan begini, Allah Maha tahu bahwa manusia bersifat itu gampang jenuh. Sehingga Allah bikin warna agama itu banyak, warnanya ya. Warna agama itu banyak jalur yang bisa diambil kesenangan lewat agama. Tapi kita juga jangan melampaui batas kesenangan itu, jangan sampai kemudian menjadi madharat. Seperti yang Mbah Hashim lakukan, akhirnya membubarkan itu, karena itu sudah bahaya begitu. Ada sandiwara pernikahan, ada teriak-teriakan dan lain sebagainya. Ini penting, Ustaz. Penting nih. Ada penurunan nilai ya dalam hal
pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya. Kalau dulu kita merasa kalau lihat sinetron misalnya, lihat sandiwara yang ada pertemuan laki dan perempuan di dalam ceritanya itu, kita merasa berpikir ini bukan muhrim nih, kok boleh begitu ya. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai luntur. Jadi kita menganggap sinetron yang kayak gitu, lazim. meskipun ceritanya baik gitu, kita anggap ya biasa aja itu. Ya, lazim. Lazim jadinya. Akhirnya Ya, begitu. betul. Termasuk dalam hal majelis-majelis sholawat itu kan yang di sana terkumpul banyak orang laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau naik motor itu goncengan itu bukan muhrim itu yang diboncengnya itu. Bukan mahram. Iya, bukan mahram. Betul. Ya. Itu betul sekali, itu sudah diingatkan oleh guru-guru kita. Di kita ada majelis-majelis di Jakarta banyak dan itu sudah diingatkan. Salah satunya masalah pakai helm, ya kan? Pakai jaket di malam hari karena berbahaya, kan majelis-majelis semacam itu biasanya malam. Kemudian juga sudah diingatkan itu kembali ke anaknya, kembali ke orang tua, karena guru sedemikian banyak murid nggak bisa mengawasi. Berkata Sayyidil Walid, saya masih ingat Sayyidil Walid, Sayyid Ali As-Segaf mengatakan begini. Sayyid Ali As-Segaf Bukit Duri ya. Kalau kita mampu pelihara anak ayam 50 biji, jangan pelihara 5.000. Karena sisanya nggak akan keurus kan. Kemampuan kita 50 biji wes. 50 ekor. 50 ekor kan bahasa Betawi. Sayyidil Walid kan orang Betawi. 50 biji kalau orang Betawi bilang ya. Ya 50 ekor. Ekor itu terlalu resmi kayaknya, Bah. Iya. Jadi kalau baru bisa melihara anak ayam 50 biji, pelihara 50, jangan 5.000, nanti nggak keurusan, biayanya juga susah dan. Nah, inilah karena memang majelis kita, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis syiar agama memang dibuka untuk umum dan peminatnya juga banyak. Beda dengan majelis ngaji. Majelis ngaji buka kitab peminatnya sedikit karena berpikir mereka juga harus bawa kitab dan makanya disindir oleh Kiai. Saya masih ingat Kiai Saifuddin Amsyir almarhum. Kiai Saifuddin Amsyir mengatakan begini. Orang dulu ngaji bawa kitab, anak sekarang ngaji bawa bendera, katanya begitu. Yeah. Tapi beliau kan ahli maulid. Beliau juga berteman dengan para habaib yang memang kalau majelisnya ada benderanya. Tapi beliau bukan menghina benderanya, bukan, dalam arti gini. Kenapa sih kita tuh kalau ngaji itu yang begitu gampang banget, giliran suruh ngaji bener itu susah, begitu maksudnya. Kenapa nggak imbang ini ya? Namanya juga namanya juga target-target majelis seperti itu memang targetnya awam, memang betul. Dan paling tidak begini, paling tidak masih dimasukkan sisi agama. Karena maksiat itu dalam sisi apapun bisa terjadi. Yeah. Ya, itu tujuan daripada ulama-ulama kita. Memang bagus, semuanya luar biasa. Kembali kita pokoknya setiap ada terjadi penyimpangan itu harus diingatkan, itu aja sebenarnya. Karena memang tugas kita cuma amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu enggak. Gitu. Enggak ada yang bisa kita atur supaya sedemikian rupa menjadi baru atau ada istilah tajdid, ada istilah hijrah itu. Bukan enggak bisa ya, bisa kalau kita keras, kalau kita kompak bisa. Tapi kan kita masyarakat kita ini memang seperti masyarakat yang budaya sadari dulu memang sudah begitu. Kalau tidak ada kanjeng sunan itu, saya rasa Islam kita yang sekarang juga akan sulit untuk cari celahnya bagaimana, karena para sunan sudah jitu. Bahkan bagaimana Sunan Kudus bertetangga dengan orang Hindu sampai mengharamkan menyembelih sapi, kurban sapi, karena sapi dihormati oleh masyarakat Hindu. Kan bahaya itu, dalam arti begini, kalau bahayanya gini, kalau konteks mengharamkan yang halal, menghalalkan ya haram, berarti Sunan Kudus ini berdosa besar. Tapi bukan begitu maksudnya, supaya tidak tersinggung. Nanti mereka juga akan melihat bagaimana toleransi kita umat Islam. Lama-lamaan mereka masuk Islam, mereka juga menghalalkan dengan sendirinya. Artinya ada jalur yang sangat sabar, jalur yang sangat lambat, yang sangat pelan-pelan. Karena budaya kita tidak budaya yang satu warna begitu. Itu penting. Lalu soal haflah. Di mana biasanya dalam acara-acara haflah itu ada penggunaan fasilitas umum ya, misalnya jalan ditutup atau itu gimana tuh berkaitan dengan seperti itu? Ya, saya rasa jalanan ditutup atau sebagaimana yang lain yang kita lihat fakta ya, fenomenanya itu saya rasa sudah izin ya, karena tidak mungkin tanpa izin. Tapi kita ya kadang-kadang harus mempertimbangkan. Banyak juga ya walaupun sudah izin, tapi orang-orang yang pulang kerja itu menjadi kesulitan dan sebagainya. Kita bisa pilih lah
antara beberapa majelis yang tertib dengan majelis yang tidak tertib. Banyak majelis yang tertib di Jakarta dan banyak juga majelis yang tidak tertib di Jakarta. Banyak. Ketika mereka tuh ego merasa besar, ya, kata Allah dalam perang Hunain, Nabi Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat beliau itu perang Hunain. Perang Hunain, perang yang ketika masyarakat Muslim udah sangat besar, bandingannya bisa 100.000, Muslimnya 100.000 dan orang kafir lebih sedikit daripada itu. Sehingga orang-orang Muslimin ditegur oleh Allah, ketika kalian merasa besar dan merasa banyak, jumlah kalian merasa semakin banyak, maka kalian merasa berbesar hati, kan gitu. Allah uji ketika perang Hunain itu sempat hampir kalah, tapi akhirnya menang juga. Nah itu, ketika kita nih merasa banyak, merasa menang, akhirnya kita merasa menguasai dan saya sudah izin dan lain sebagainya. Akhirnya mempersulit orang-orang lain. Kita harus pintar cari jalur yang kira-kira tidak dilalui jalur kendaraan yang sifatnya itu vital. Yang itu jalur utama itu harus dihindari, karena kita punya contoh misalkan kita sebut ya Majelis Rasulullah. Itu contoh yang sangat luar biasa. Majelis beliau sudah sangat besar, bahkan bukan cuma di Jakarta, di Cirebon ada, di Jawa Tengah ada, di Brebes saya lihat ada, di Pekalongan ada, sampai ke Madura ada. Kuningan ada juga. Di Kuningan ada juga. Di Madura saya pernah makan mie ayam, makan bakso di kampung istri saya. Ada jaket tulisannya Majelis Rasulullah Sampang Madura. Ini luar biasa. Sudah masanya udah, bahkan di Singapura, di Thailand, di Malaysia ada, di Brunei Darussalam juga ada. Tapi kita lihat pusatnya, ya kan, di Pancoran, di Al-Munawwar, tertib, artinya ada pengaturannya. Ya. Ketika dulu majelis tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih besar karena alasan macet oleh mendiang Sayyid Munzir, dengan alasan macet karena kasihan orang-orang pulang kerja dipindahkan. Tapi di warga situ diminta kembali lagi ke situ karena itu benteng kalau dilepas itu sayang sekali, terlalu banyak kenangan yang harus ditinggalkan. Kami akhirnya bantu, warganya akan bantu masalah lalu lintas. Nah, itu penting. Pernah juga terjadi di daerah Jakarta Selatan, satu majelis yang menutup jalan, akhirnya orang marah-marah dan lain sebagainya, akhirnya mencaci maki Islam dan lain sebagainya. Saya sering mendengar itu. Nah inilah kita memang harus pintar. Kalau saya pernah mendengar dari guru kita ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau dakwah atau acara haflah besar di jalanan itu mengatakan ini ilegal. Kita kalau dakwah itu bikin tabligh itu di masjid atau di lapangan. Wes, itu aja dua. Jangan di jalanan. Masjid atau ya, tidak di jalanan. Kalau di masjid itu pantang mengadakan itu di jalanan. Ya. Kita juga bisa lihat di Tarim, negeri yang luar biasa, mereka di lapangan, tidak ada yang di jalanan. Itu kita contoh lah. Apalagi di Jakarta kan kasihan, ya, sifatnya Jakarta itu sangat sentral, ya, bahaya dan juga banyak nanti caci maki datang dan sebagainya, komplain dan lain. Nah ini soal juga perlu dibahas penting nih. Ada pernikahan atau acara-acara resepsinya pengantinnya itu mengumbar aurat, membuka aurat itu. Gimana menyikapinya? Ya ini menjadi tren ya, pernikahan zaman sekarang. Bahkan pengantin-pengantinnya juga mengumbar aurat, dadanya kelihatan, belahan dadanya juga kelihatan. Saya anak muda ya, saya bicara langsung aja begini. Artinya karena kita sering diundang begitu. Begitu diundang kaget begitu. Begitu dikeluarkan, ayo pengantin wanitanya keluar. Apa tujuan dari ini semua? Gitu maksud saya. Kita kan di situ sebagai pembaca doa misalkan. Kiai muda yang diundang untuk baca doa. Katanya mengundang keberkahan dan bahkan sebelum pernikahan minta tahlil dulu tuh ya, supaya nggak hujan katanya, supaya berkah, supaya ini. Tapi begitu akad nikahnya saya kecewa gitu nih, apa sih masyarakat kita nih modelnya begitu. Setelah itu foto buku nikah habis itu cium suaminya, cium istrinya, apa maksudnya begitu ya. Walaupun ciumnya itu bukan cium seperti Nasrani ya, tapi cium pipi, cium kening itu nggak boleh, itu udah maksiat itu. Ya, ulama Jawa itu sangat pantang begitu, itu mempertontonkan kemesraan suami dan istri. Rasulullah itu sangat dilarang. Itu begini, karena orang-orang kita nih satu sisi memang nggak mau lepas dari Islamnya, artinya memang mencintai Islamnya, kita tahu, tapi juga nggak mau lepas dari tren. Nah itu bahayanya kan di sini, jadi ribet. Yeah. Nah itu akhirnya kita yang sebagai ini ya, kalau ini saya pulang aja tapi karena kita malu. Kita siapa yang nggak pengen lihat aurat wanita, kita juga pengen.
Tapi kan kita udah punya istri gitu, udah cukup. Dan Nabi tujuan daripada nikah salah satunya apa? Yaghuddul absar, menundukkan pandangan. Nah, kalau kita di situ harus lihat istri orang, kita kan jadi pengen yang di rumah, mendingan kita pulang aja kan begitu. Dan itu nggak pantas, itu merusak agama. Tadi kembali lagi ke ayat tadi, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kamu kan tadi pakai akad nikah, pakai syahadat, pakai nama Allah, terus acaranya warnanya Yahudi. Berarti kamu sudah mencampur baur. Betul lah kata Rasulullah SAW, kamu akan mengikuti Yahudi sejengkal demi sejengkal sampai masuk lubang landak, sampai masuk sumur. Kan diikutin. Masalahnya anak muda kita nggak bisa nahan ini. Ini perlu sosialisasi yang terus menerus. Perlu juga ada orang yang rasikh di satu kampung. Nah inilah pentingnya. Mengapa sampai begini? Mengapa sampai tidak satu kampung tidak ada orang belajar agama? Semua satu kampung itu berdosa. Kenapa? Ini dalam hal-hal kayak gini. Karena kalau tidak ada orang yang rasikh, maka kampung itu akan rusak. Minimal begini. Minimal katakanlah itu sudah terjadi dan pasti terjadi katakanlah gitu. Tapi ada orang yang rasikh yang tidak setuju dalam hal itu. Dalam hal di hatinya tidak setuju. Walaupun kata Nabi, wahwa ada aful iman, selemah-lemahnya iman. Tapi kan kita cukup sosialisasi sebelumnya. Kemudian kita sudah kasih tahu dalam resepsi itu begini-begini aturannya. Dan kalau kita nggak bisa berkata apa-apa, kita tinggalin. Itu cukup. Karena sudah terjadi kerusakan. Ya. Terhadap haflah-haflah yang di dalamnya ada maksiat gitu. Padahal kita diundang. Kalau orang diundang kan mestinya datang. Itu sebaiknya gimana hukumnya, atau hukumnya gimana kita datang pada tempat yang di dalamnya itu perayaannya mengandung unsur maksiat. Ya kita lihat konteksnya hadis Nabi, hakul muslim alal muslim sitah. Hak muslim terhadap muslim itu 6. Salah satunya ketika diundang wajib datang. Yang wajib datang tuh yang bagaimana? Kita pakai ilmu usul fikih. Kalau di dalamnya ada keharaman nggak wajib. Itu artinya begini, kita cari yang sisi wajibnya kapan, sisi amannya kapan. Kita datang pada waktu yang aman. Ya, masalahnya trennya kita nih maghrib sih. Habis maghrib kita kondangan, sehingga azan isya lewat terus segala macam kita ngobrol. Dan ya karena memang orang di Jakarta kan orang kerja ya dan sebagainya. Ya yang penting sudah selesai sholat maghrib. Setelah maghrib kita ngobrol, isya bisa di rumah, ya itu nggak apa-apa. Ya, karena memang yang penting tidak ada bahasa ihanah di dalam hati, meremehkan sholat, meremehkan azan dan lain sebagainya. Kalau bisa semua itu ketika azan kita break dulu, santai gitu kan. Yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan kadang-kadang gini, itu pengantin sholatnya kapan? Apalagi perempuan kan persiapannya banyak. Kadang-kadang pengantin harus kodok sholat gara-gara masalah mereka harus tampil. Ini udah apa ya? Pentingnya rasikh di sini. Ya, ada sosialisasi, ada nasihat, dan pentingnya lagi setelah selesai nikah juga bagaimana kehidupan rumah tangga itu. Yang jadi masalah sekarang kita nih nikah pakai kalimat Allah, selesai itu nggak mau sholat pengantinnya kan begitu. Nikahnya di masjid tapi nggak mau ke masjid besok-besok kan. Pakai masjid cuma untuk nikah. Dan ya sudah terjadi kerusakan. Pentingnya kita nih para anak muda pencintai agama, mencintai ilmu, mencintai ngaji itu. Mungkin kita di menit-menit terakhir saya mau tekankan begini. Saya sering lihat saya kan punya Instagram juga ya. Saya sering lihat begini, perayaan teman-teman kita nih nikah, atau bukan nikah maksud saya, perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharram, kemudian juga Tarhib Ramadan, Gemar Ramadan, supaya membangkitkan untuk menyambut Ramadan. Itu ada fashion show perempuan misalkan, atau juga ada nari-nari nasyodaria itu yang perempuan-perempuan. Kemudian karena memang lagi tren sekarang nih TikTok ya, bagaimana di TikTok tuh kelihatan bagus, sehingga ada action begitu deh, ada sandiwara yang diatur, disetting kalau bahasa itunya settingan gitu. Nari, kemudian di belakangnya ada nama Nabi Muhammad. Nah ini sering Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW, pokoknya Tarhib Ramadan. Tapi perempuan joget, dan jogetnya harus joget TikTok nih. Joget TikTok kan tren ya. Joget TikTok ada khasnya. Kalau bahasa orang joget TikTok ada khasnya. Pokoknya bukan joget biasa gitu. Loh, ini nggak pantas. Karena di dalamnya ada nama yang besar. Walaupun pakai bahasa Indonesia, Muhammad, tapi Muhammad itu siapa? Itu kan Nabi kita. Salah satu bentuk penghinaan kepada Rasulullah yang sangat besar adalah joget di hadapan namanya Rasulullah. Nama itu mengingatkan kepada seseorangnya. Jangan kamu ngeles itu Muhammad tuh bisa namanya siapa saja. Nggak bisa. Itu Muhammad itu di panggung itu pasti Nabi Muhammad. Apakah kita tidak merasa
nyeri ketika ada nama Nabi Muhammad di belakang kita terus kita joget. Perasaannya di mana? Anak muda itu kerusakannya di situ. Nah, ini yang barangkali ditekankan oleh Mbah Hashim di dalam kitabnya At-Tanbihat Liman Yasna'ul Maulid fil Munkarat. Kita harus kaji kitab itu. Ada beberapa pasal, Al-Babul Awal, Al-Babul Tsani, terus hadis-hadisnya itu. Tentang apa sih itu maulid? Isinya apa aja sih? Oh, Quran, oh hadis, oh sirah nabawiyah. Setelah itu tidak ada tambahan lagi. Oh, mungkin juga darbud dufuf, menabuh rebana, itu dibagi hukum tuh. Hukum rebana demikian, hukum musik demikian. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di sesi yang insya Allah episode kapan. Kita harus banyak baca dalam hal ini karena takut khawatir salah dalam berfatwa. Ya. Kata Nabi SAW, man afta bi ghairi ilm la'anathu malaikatus sama' wal ard. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu maka akan dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Kita takut salah. Tapi yang jelas tekanan kepada anak muda, jangan merusak haflah maulid, jangan merusak haflah keislaman, hari-hari besar Islam dengan joget TikTok. Udah stop di situ. Ya. Ini kita sampaikan supaya nyampe kepada sahabat-sahabat tasydid. Karena kita harus tegas gitu. Ya, budaya-budaya semacam itu bukan budaya kita. Ya, harus selesai di situ. Selesai apa yang kita sudah lakukan. Lakum maqad salaf kan begitu. Anda udah punya dosa dan itu udah diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat. Karena nggak pantas sesuatu yang sangat tidak pantas. Apalagi ini ada dilakukan di majelis talim, TPA, TPQ dan juga Raudatul Atfal atau juga pondok pesantren, nggak pantas. Walaupun yang melakukan itu santriwati, nggak pantas juga. Di Hadramaut atau di Arab Saudi atau di mana-mana ada yang namanya mengejawantahkan hadis Nabi, a'linu hazan nikah. Ramaikanlah nikah ini ketika Rasulullah bahagia banget putrinya menikah. Kalau tidak salah waktu itu tentang Zainab. Karena gembiranya Rasulullah yang sangat alim, yang sangat luar biasa pada saat itu berkata a'linu hazan nikah karena gembira. Ya, orang menabuh rebana, bernyanyi dan tapi kita pasti paham bagaimana situasinya pada saat itu. Nah, kita juga harus bisa merasakan itu. Karena rasa kita nih, rasa Islam ini kurang. Di Arab itu para ulama juga bisa joget, tapi jogetnya cuma mundur maju, mundur maju, mundur maju gitu-gitu aja. Artinya yang bergembira boleh tapi jangan kebablasan. Kan ada lagunya dari Bang Haji Roma kan, bergembira tapi jangan terlalu gembira, nanti bisa bahaya, kelewat batas itu. Karena semua yang melampaui batas pasti jelek. Kita harus memikirkan bagaimana jika ditiru. Itu aja yang harus kita pikirin tuh. Dosanya dosa jariah, udah selesai. Kalau kita ingat itu udah insya Allah aman. Ya. Ini sebelum closing, Ustaz. Ya. Mungkin sahabat tasydid ada yang pengen tahu Instagramnya, sebutin Instagram. Oh, Instagram pribadi nggak enak. Nanti saya akan sebutkan kalau udah ada Instagram tasydid. Kita minta sama ini kita. Baik sahabat tasydid, alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti perbincangan kali ini khususnya tentang haflah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi hasanah keilmuan kita dan bisa kita amalkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.